Milan kalau kita Jadi lawan kalau Sassuolo menang jadinya 11. Iya, Milan sama Juve beda 4 poin. Jadi kalau Juve pun menang, nanti pasti kalah 1 poin sama Milan kalau nggak salah ingat gue. FC-nya dihilangkan tapi tidak menghilangkan identitas utamanya IM ya. Kalian sedang mendengarkan Cerewetin Inter. Kali ini gue bakal ngobrol dengan beberapa teman Interista nih. Banyak banget yang komen kan di YouTube, mau dong diajak ngobrol, Mas Angga, mau dong kita bahas Inter bareng-bareng. Akhirnya gue share Google Form, ada beberapa yang ngisi tapi ternyata nggak semua ikut. Ini gue belum kenalan sama orang-orangnya. Untuk teman-teman lain di pertandingan berikutnya kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol juga. Silakan isi Google Form-nya, kita akan bahas pertandingan Inter. Nggak akan ada habisnya ngobrolin Inter. Oke deh, langsung aja ngobrol dengan teman-teman Interisti lainnya. Halo teman-teman, apa kabar? Halo. Baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak loh, gila. Gua ada di sebuah fase nggak nyangka banget bisa ngobrol tentang bola, tentang Inter ke orang-orang yang gak gue kenal sebelumnya. Kita perkenalan diri dulu ya. Gue Angga, panggil gue Angga nggak apa-apa. Gue Bekasi. Coba gue juga ngafal nih satu-satu. Gue sih di kontak gue save nih. Adit, Papua, gue ada Bang Roli, Kalimantan Timur atau apa. Kita kenalan aja satu-satu, Mas. Dari Mas Adit deh. Ya, saya Adit. Saya dari ICI Biak sebenarnya. Dulunya saya ICI Solo, Mas. Dulunya saya ICI Solo karena memang saya kebetulan orang asli Solo. Cuman saya bekerja di Biak di Papuanya. Gitu. Istri saya juga orang Bekasi, Mas, orang Kalimalang. Oh gitu. Dekat rumah gua anjir. Iya. Tapi tinggal di Solo karena Mas orang Solo. Iya, tinggal di Solo. Terus di Biak nontonnya gimana, Mas? Ada banyak orang-orang Inter lain nggak, Mas? Alhamdulillah ya lumayan lah ya, memang Biak kan kota kecil. Jadi kita kalau misalnya nobar paling 5-10 orang segitu-segitu aja. Ya, tapi lumayan lah ya. Alhamdulillah lumayan. Nanti tergantung jamnya, Mas. Kalau misalnya jamnya normal jam 11-an malam atau jam 9 di wilayah barat kita bisa nobar. Tapi kalau subuh yang nggak ada nobar. Iya. Gue nggak pernah merasakan tuh. Kalau kita 2:30 berarti di Papua 5:30. Selesainya 5:30, selesainya 7:30 pagi ya. Nah iya, makanya nggak ada nobar, nonton rumah masing-masing lah. Soalnya kan kerja kan. Berarti anak-anak sekolah yang di Papua masa SMA-nya pusing juga dia nonton bola ya. Itulah seninya, Mas. Seninya jadi fans Inter layar kaca kan. Itu seninya. Iya. Oke deh, sekarang Bang Roli ya, Bang Roli. Silakan. Iya, sip. Ayo. Kenalin, nama gue Roli, asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Kalau nggak tahu Balikpapan, kalau sering nonton berita mungkin tahu ibu kota yang baru. Nah, itu tetangga ibu kota baru. Baru lihat tuh gue ininya desainnya tuh. Desain pradesain ya. Iya. Terus di sana banyak kumpul-kumpul atau apa nih? Atau single fighter nih nonton Inter? Single fighter kebetulan, tapi memang pernah waktu kuliah di Jogja dulu join juga sih sama ICI Jogja. Tapi setelah balik ke Kalimantan single fighter sih. Emang aslinya Balikpapan? Asli Balikpapan, iya. Terus kenapa kerjanya balik ke Balikpapan? Emang bidang kerjanya sesuai dengan di sana atau gimana? Karena memang rumahnya di sini, asli dari kecil sudah tinggal di sini, jadi udah kembali ke tempat semula. Membesarkan ini lah ya. Iya, membesarkan daerah sendiri daerah ya. Asal, iya. Sip. Satu lagi tadi siapa ya? Septian. Oh iya, Bang Septian. Ya Bang, saya dari Dolok Sanggul Bang namanya Bang. Wih, di mana tuh? Di Sumatera Utara Bang. Wih, sekitaran Danau Toba.
Widih, keren banget nih. Ada Papua, ada Kalimantan, ada Sumatera. Gila. Terus gimana di sana nonton Inter gimana, Bang Septian? Inter di sini sih dikit banget apanya fansnya Bang. Terus apa namanya? Soalnya aku juga masih baru Bang fans Inter karena aku juga masih SMA ini Bang. Oh gitu. Terus sejak kapan suka Inter, Bang Septian? Sejak 2009 lah Bang, waktu Eto'o masuk Inter. Gila. Kenapa acuannya Eto'o? Gak tahu Bang, suka aja terus lihat Diego Milito setiap final gila-gilaan, jadi tambah suka gitu Bang. Tambah terus di sana treble jarang winner kan? Iya, pas banget tuh. Sama kayak gue suka Inter juga. Kayaknya kapan ya? Gue lupa sih. Justru kayaknya gue suka Inter bukan karena juara, karena teraniaya kayaknya dulu tuh. Terus gimana nih teman-teman mau apa? Pada nonton lawan Bolonya nonton nggak? Mas Adit nonton nggak? Semalam nonton, cuman lebih pasnya sih saya nontonnya sih di 30 menit terakhir Mas sebenarnya. Kenapa? Saya sibuk packing kan semalam kan, ya namanya ya ribet lah pokoknya semalam itu pas jam-jam mau dekat Inter saya ribet banget pokoknya semalam. Makanya sempat nontonnya di 30 menit terakhir. Tapi 30 menit terakhir tuh biasa paling menegangkan tuh. Biasanya jadi pas ngelihat udah 1-0 kan gitu kan, udah ngelihat. Jadi nggak sempat nggak bisa lihat banyak. Cuman di 30 menit terakhir sih ngelihatnya sih gimana ya? Seperti biasa Inter kalau nggak tertekan bukan Inter lah namanya kan. Justru kalau saya ngelihat dari beberapa pertandingan terakhir, Inter kalau penguasaan bolanya sedikit malah menang biasanya. Betul, dan itu Conte udah balik ke Inter yang sebenar ya kan. Dulu Conte kan nggak mau kayak gini. Ya masa lihat semalam kan juga sempat lihat Brozovic sama Bastoni ya, kartu kuning akhirnya jadi nggak bisa main kan buat lawan Sassuolo. Iya, lawan Sassuolo. Itu agak disesalin juga. Jadi nanti kita lihatlah siapa yang akan dipasang sama Conte buat gantiin Brozovic. Nggak tahu mungkin itu nanti. Kalau pendapat saya kayaknya sih Gagliardini yang bakal dipasang sama Conte sepertinya. Sepertinya. Ambiar ya. Bang Roli, besok lawan Sassuolo gimana Bang? Menurut lo Bang Roli? Kalau menurut gua ini pertandingan tricky ya, agak-agak geli-geli sedap juga ngelihatnya. Ini setelah lawan Sassuolo ini loh, semua tim punya jumlah pertandingan yang sama kan, ini memperlihatkan jarak poin yang sebenarnya nih. Iya betul. Iya betul. Gimana trikinya gimana nih? Sassuolo jago loh. Lawan Roma gue nonton banget. Sassuolo itu nggak jelek, dia punya pelatih muda tapi juga cukup taktikal juga si Zerbi itu ya. Itu kemudian punya pemain-pemain yang luar biasa juga sih seperti Berardi baru Locatelli. Locatelli itu bahaya tuh. Caputo fit semua lagi. Ya, cuma Juricic ya yang kecil-kecil lincah itu. Ya itu ya cukup berbahaya sih kalau Inter, apalagi tadi disebutkan Bastoni dan Brozovic bakal absen. Berarti cukup riskan juga sih peluangnya. Kalau ngelihat itu mungkin 40, 45, 50 lah peluang kita. Kalau bisa menang lebih dari 2-0 itu udah hebat banget gitu. Betul. Ya. Dan si Brozovic agak nggak khawatir lah ya, banyak pemain yang bisa ngisi posisi Brozo lah. Sensi kemarin di timnas Italia juga dia jadi di playmaker kan, dia main di posisinya Brozovic persis. Jadi bisa lah ini yang ngisi posisinya si Bastoni ini. Kalau ini gimana Bang Septian, yang ngisi posisi Bastoni menurut lo siapa? Kolarov kah? Danilo D'Ambrosio mungkin ya Kolarov ya.
menurut saya sih Kolarov yang main karena nggak ada lagi gitu. Tapi kayaknya dia cedera. Kemarin dia hari ini absen gara-gara apa sih? Oh, Laruk cedera emang nggak salah ya? Cedera ya? Cedera kalau CPN nggak kalau nggak salah bang. Mm-mm. Dari timnas enggak ya? Oh iya, dia kayak kelelahan ya. Kayak Perisic kayaknya ya. Sama Bukan iya, cedera, sama kayak kelelahan Perisic, Fatigue kelelahan ya? otot. Perisic juga. Mungkin sih udah Iya, bisa. tuh. Masalahnya posisinya si Bastoni ini nanti head to head-nya sama Berardi nih. Iya. Tapi Bisa. ada solusi guys. Dulu waktu Bastoni kena COVID ya awal-awal itu pernah dulu kalau nggak salah itu De Vrij yang gantiin. Baru Ranocchia di tengah, Skriniar tetap di kanan, Ranocchia di tengah sama De Vrij yang kegeser ke kiri dia gantiin posisi itu. Menurut kita sih, menurut saya sih lebih bagus gitu. Skriniar ya di kiri. Skriniar ya di kiri, De Vrij yang di kanan. Tapi sorry ya. Apa ya yang kita pernah, kalah juga kayak gitu. De Vrij yang di kanan, pokoknya De Vrij di kanan tuh gerakannya nggak seluas dia kan, emang nggak luas ya, nggak selincah Bastoni, nggak selincah Skriniar. Makanya antara Danilo D'Ambrosio kayaknya lebih ya. Kalau feeling saya yang memang yang akan ganti Bastoni seperti emang Danilo Ambrosio, sepertinya kan seperti itu. Kan juga kondisi terakhir udah COVID kan dia kan. Ya tergantung dari ini aja kondisinya. Kalau memang sudah dirasa prima sama Conte, yakin saya 100% yang pasang Ambrosio untuk ganti Bastoni. Soalnya si Ranocchia hari ini baru aja main waktu lawan Bolonya, kayaknya dia main 3 hari sekali bisa patah itu tulang tulang tua dia. Ringkih, tinggi kurus terus ringkih gitu. Bang Septian, feeling tuh kita Scudetto sebelum lawan Juve atau enggak? Feeling sih sebelum bang, karena Juve juga udah kepincang dia bang. Parah ya Juve sama Milan ya? Udah parah. Makin hancur. Karena kalau kita Scudetto sebelum lawan Juve, artinya nanti pas pertandingan lawan Juve akan ada guard of honor, ada pemain-pemain Juve diri di pinggir lapangan itu menyambut pemain Inter Scudetto kan? Iya bang. Yang tepuk tangan gitu kan? Iya, itu yang harus, itu jadi momen, wah itu bakal di capture sama banyak orang itu pasti. Ya soalnya kan dalam hampir 10 tahun terakhir ya, ini benar-benar jauh banget poin Inter sama Juve kan, sampai 12 poin kalau nggak salah kan sekarang ini ya. Parah. Ya benar 12 poin. Ini kita sekarang 8 sama Milan kan? Iya, 8 sama Milan, kalau kita lawan Sassuolo menang jadinya 11. Iya, Milan sama Juve beda 4 poin. Jadi kalau Juve pun menang nanti pasti kalah 1 poin sama Milan kalau nggak salah ingat gua. Iya, sekarang Milan poinnya 60, Atalanta 58, Juve 56. Tergantung Juve Napoli nanti menang siapa. Kalau menang Napoli ya Napoli naik 4, Juve turun ke 5. Iya, Europa League dia gokil. Poinnya sama gitu. Poinnya sama, iya. Poinnya sama-sama 56, Juve sama Napoli. Nah, kalau Bang Roli, menurut lo gimana logo baru Inter? Logo barunya keren ya. Minimalis tapi tetap tidak menghilangkan identitas tim. Tetap ada IM-nya tetap ada, walaupun huruf FC-nya dihilangkan tapi tidak menghilangkan identitas utamanya IM ya. Jadi gokil sih, keren untuk brand barunya, logo baru. Apa namanya, lo suka ngelihat logonya Inter kayak gitu? Itu kan logo yang bukan logo klub bola banget, bukan kayak gini nih. Kalau main PS, main Football Manager tuh kan logo klub bola itu khas banget ya. Bentuknya tuh ikonik gitu loh. Sekarang tuh logonya kayak bukan logo klub bola gitu. Iya, karena mungkin manajemen atau marketing ya, karena kalau ngelihat mungkin dari historinya memang keren yang lama ya, tapi
Kalau dari marketplace-nya kita lihat mungkin lebih keren untuk anak-anak milenial mungkin ya. Jadi lebih minimalis, kemudian lebih kita juga belum lihat tampilannya waktu dikenakan di jersey seperti apa. Apakah seperti yang dipakai sama Mas Angga kerennya atau enggak atau lebih keren lagi gitu. Kita tunggu aja nanti pas mereka pakai dalam jersey-nya. Ya. Gue sih ngelihat di beberapa di Twitter ya, ngelihat desain-desain itu ditaruh di sepatu, di kaos. Itu sih keren banget. Menurut gue memang itu desain untuk diaplikasikan di fashion emang gokil. Cuman bagi gue itu bukan logo klub bola aja, itu logo baju gitu kan. Logo klub bola kan gitu, kayak Bari gambarnya ayam jago gitu. Maksudnya ya memang aneh aja. Nah, ngomong-ngomong tadi milenial nih, berarti kan paling milenial si Septian nih, Bang Septian. Menurut lo deh, ya, Bang, sebagai perwakilan milenial nih, logo kalau ini gimana? Kalau saya sih lebih bagus yang dulu sih, Bang. Karena kayak yang warna emasnya gitu loh, kayak lebih bagus aja gitu. Ya. Apa namanya? Tapi kan sebetulnya logo ini tuh kayak logo ini nih dibuat jadi watermark TV nggak bagus, ditaruh di sepatu juga nggak begitu keren gitu. Lo udah ngeliat belum itu logo-logo ya IM itu yang baru Inter ditaruh di sepatu gitu, keren juga sih sebetulnya. Belum lihat sih, Bang, kalau dibuat di itu. Oke, ini ada yang baru masuk nih, Mas Aris ya. Mas Aris. Halo, Mas Aris. Kayak tadi ada yang masuk. Jaringannya jelek kayaknya, Mas. Oke, Mas Adit. Balik lagi deh, Mas Adit deh. Mas Adit. Ya. Baru kok. Mas Adit nggak ada nih, Mas Adit. Ada. Kita mau ngobrolin apa lagi nih? Gua kehabisan sponsor, Bang. Musim depan deh. Apa? Sponsor, oke. Menurut lo gimana? Musim depan bakal Samsung nggak nih? Karena udah bicara juga. Kalau ini kan Inter kan rebranding ya. Rebranding itu kan berarti mereka mengubah image kan. Mengubah image itu kan pasti tujuannya dapat untung kan, cuan tuh mereka orang-orang. Iya, betul. Dan itu nggak mungkin sifatnya short term. Itu pasti jangka panjang, makanya gue agak-agak mereka patah sebetulnya asumsi orang bahwa Inter akan dijual oleh Suning. Kalau tahu Suning nge-rebranding gini, nggak mungkin Suning nge-rebranding terus tahun, 2 tahun, 3 tahun dijual. Menurut lo gimana, Bang Roli? Ya memang kalau dipikir juga sih dari segi bisnis ya, kalau kita lihat dari segi bisnis, Suning kayaknya agak berat ya kalau mau ngelepas sekarang itu, karena dia tahu saham Inter bakal naik ini, apalagi kalau kita bisa Scudetto di akhir musim, pasti nilai klub itu naik, terangkat pasti dengan sendirinya. Seperti yang kita tahu kan. Rebranding ini. Iya. Enggak, rebranding itu kan kayak lo renovasi rumah, tapi masa lo belum ngerasain nikmatnya, lo belum ngelihat potensinya, setahun 2 tahun dijual kan nggak mungkin kan? Betul, ya. Iya. Jadi sayang banget, mereka lebih baik mereka juga nggak mau ngelepas sebenarnya yang dari tawaran dari BC Partner kan ada datang kemarin. Tawaran dari BC Partner, tapi mereka kayaknya nggak mau juga memang lepas, karena memang mereka tahu Inter punya marketplace yang besar gitu di dunia, dan sayang kalau dijual harganya murah gitu. Jadi mungkin mereka setahun atau 2 tahun mungkin sambil ngelihat pandemi ini
berakhir, kita lihat aja apakah mereka bakal jual. Kalau ada tawaran yang menarik kan seperti dibilang di dalam beberapa media massa kan, kalau ada dapat tawaran 1M, mereka bakal bisa goyah gitu untuk ngelepas. Tapi masalahnya ada Tapi atau kayaknya enggak? nggak ngelepas semua deh. Kayaknya nggak ngelepas semua deh. Gue nggak yakin mereka lepas. Gue yakin minority saham yang bakal dijual. Kalau lu gimana? Memang kalau dari yang berita-berita yang beredar, memang kalau ada tawaran menggiurkan, mereka bakal ngelepas kepemilikan penuh. Tapi mungkin ada opsi, bisa jadi nanti setelah krisis corona ini selesai, belum mereka punya kayak beli kembali gitu ya. Jadi buyback clause. Buy clause kembali seperti pemain bola gitu kan, bisa dibeli kembali. Nah, mungkin itu juga nanti bisa dimasukkan. Ini siapa nih yang baca berita nih? Gue nggak tahu nih. Gue nggak apa namanya. Sebetulnya kenapa sih Suning nggak bisa keluarin uang? Mas Adi tahu nggak? Atau Mas Sep? Ya. Kalau yang saya baca itu sih sebenarnya kebijakan dari pemerintah Cina ya. Nah, jadi itu. Suning nggak bisa leluasa. Suning sebenarnya punya duitnya buat biayain Inter, buat bayar utangnya misalnya. Cuma dari pembolehin Suning itu. Suning tuh Jadi itu yang bikin Inter susah. Perusahaan besar itu, perusahaan retail kan, gede banget pasti Suning itu. Jadi kayak jadi malah memang pemerintah Cina itu ya nggak ngebolehin uang keluar apa gimana sih? Kalau yang pastinya saya kurang tahu ya. Cuman kayaknya nggak boleh berinvestasi besar di luar Cina sepertinya. Iya, selama pandemi ini, Mas. Setelah pandemi ini. Oh. Terus apa namanya? Klub-klub yang masalahnya yang klub-klubnya si Suning yang di Cina juga bangkrut kan? Yang Eder. Iya. Jiangsu. Iya, itu bangkrut ya, Bang Septian? Iya, Bang. Karena setahu saya mereka nggak mau korbanin Inter. Oh, ya. Jadi dibubarin. Gue penasaran deh, Bang Septian, lu ngikutin Inter, berita-berita lu dari mana sih? Dari Twitter, Instagram, banyak sih, Bang. Lu serutin itu ya? Soalnya zaman gue SMA dulu, gue harus beli koran bola itu, tabloid bola itu juga seminggu 2 kali baru ada berita, tau gak? Ya, sekarang udah banyak, Bang. Wih, sini Mas Aris. Perkenalan diri dulu, Mas Aris. Tadi ya, yang udah perkenalan nih. Ya. Kedengeran sih, Mas? Kedengeran, Mas. Nggak apa-apa, nggak usah pakai masker. Mas kan nggak nyiprat-nyiprat ke sini dropletnya, Mas. Ya, nggak. Privasi, Mas. Oh, privasi. Ya, nama saya Aris Mandar dari Batam, Jawa Tengah. Gimana, Mas? Menurut Mas Aris, Inter ke depannya nih si Suning ini akan ada nggak 5 tahun ke depan atau dalam waktu dekat akan dijual sahamnya? Menurut saya, Mas, ya, kalau saham sih sebetulnya kuat sih. Apalagi mereka kan dari Cina ya, terutama Stephen Zhang itu kan pasti punya kekayaan lah, nggak mungkin langsung dia ngelepas Inter mudah gitu aja. Kalau dari sistem yang saya ikuti dari dulu, menurut saya lebih baik dipegang lagi Momorati daripada Stephen Zhang. Kenapa? Kalau Momorati, dia tahu bagaimana memanage keuangan tim. Dari dulu nggak pernah bermasalah kayak sekarang gitu. Soalnya si Moratti dia mah memimpin Inter udah kayak bukan perusahaan dia kayaknya. Dia pakai kas pribadi. Kan ini Bang, dipegang Erick Thohir itu agak ini ya, anjlok gitu soalnya. Inter itu membeli pemain yang kurang berkualitas kalau menurut saya. Iya. Dulu kan
Dulu kan Zaman pemainnya yang emang transisi soalnya. dulu kan pemainnya yang diandalkan kan Icardi doang kan. Tipe satu striker, nggak kayak sekarang gitu. Thohir emang datang ke Inter di masa kegelapan sih. Kasihan. Kan pelatihnya tuh siapa dulu ya? Stramaccioni atau siapa itu? Aku lupa. Ya, Stramaccioni. Waktu Inter datang ke Jakarta ada yang nonton nggak? Saya nonton. Oh gitu? Nonton saya. Nonton, Mas. Iya. Tapi di televisi mau ke Jakarta nggak bisa, soalnya jauh. Oke nih, ini habis lawan Sassuolo, gila gue ketawa sendiri di Twitter tuh ada yang bilang Sassuolo tuh SPY tau nggak lo? Sassuolo Bambang Yudhoyono bangke banget setiap ngomong Sassuolo gue ingetnya SPY mulu Sassuolo Bambang Yudhoyono. Oh Bang, sebentar, gue boleh komentarin pertandingan tadi malam nggak? Bentar aja. Oh boleh dong, gimana? Boleh. Kan aku tadi malam itu lihat pukul menit berapa ya? 82 sampai 8 berapa? Itu kan dibombardir terus pertahanan Inter, terutama pemain bolonya yang bernama Musa Juara itu loh. Itu kan agak menakutkan itu. Fisiknya cukup bagus. Banyak pemain kayak Bellerini itu malah bikin kesalahan ya. Entah dia berkata terus ya yang kredit lumayan sih lebih. Yang gue bingung malah yang dimasukin Vecino loh, bukan Vidal. Gue malah harapannya itu gini Bang, Radu itu yang dimainkan daripada Vecino yang dimasukin gitu loh. Kenapa? Harapan saya itu ya kan menit terakhir ya, paling nggak ada kesempatan terakhir malah Vecino yang dimasukin. Ya. Apa namanya, Mas Sadit? Menurut lo Vecino atau Gagliardini yang bakal dijual? Yang bakal dijual Vecino. Karena Gagliardini adalah kesayangan Conte. Oh, gila ya Gagliardini. Itu bener-bener kesayangan Conte itu Gagliardini itu nggak bakal dijual kayaknya. Sumpah gue gak ngerti lagi tuh Gagliardini. Tapi dulu jago loh dia waktu di Spalletti zaman Inter. Ini Spalletti waktu double pivotnya sama Brozovic itu jago loh dia. Iya. Mungkin sistemnya kali Mas ya. Sistemnya Spalletti itu cocok banget buat Gagliardini sama Brozovic kayaknya. Iya, soalnya kalau dia jadi double pivot di formasi 4-2-3-1, Gagliardini tuh nggak dituntut untuk nyerang-nyerang banget. Dia cuma di depan pertahanan. Kalau di 3-5-2 kan dia dituntut melebar, nyerang. Otaknya nggak nyampe. Iya. Otaknya nggak nyampe. Bola ke belakang. Oke deh, terakhir Bang Sekian. Pemain favorit lo siapa di Inter? Kalau sekarang sih Lukaku. Kalau dulu kan lo suka baru dari 2010 nih. Pemain kesukaan lo selama 11 tahun ini, pemain yang paling favorit lo? Diego Milito sih. Milito berarti lo ngeliat the best. Milito 3 tahun ya? Berapa tahun sih Milito di itu? Yes. Semenjak Mourinho masuk dia. Masa sih? Enggak Mourinho tahun pertama Milito belum datang. Masih Ibra. Oh iya, 2009 kali. 2009 ya? 2009 ya. Sampai 2014. Ya, 2009 betul. Iya benar 2009. Oke, terus Mas Aris. Ya. Pemain yang menurut lo bakal dibeli Inter musim depan? Kalau menurut gue ya strikernya Atalanta itu Mas. Muriel. Ya. Cocok gitu sama duet kalau sama Lukaku. Berarti Sanchez dijual dong. Itu tipenya persis banget itu sama Sanchez tuh.
kalau menurut gue Bang, Sanchez mungkin nggak dijual, cuman mungkin dia opsi mungkin. Kalau gue opsi mungkin dia. Oke. Bang Roli, pengganti Handanovic menurut lo gimana? Apa tahun depan Handanovic lagi? Handanovic tiba-tiba jadi berasa banget ya. Kita kalau lagi sebel banget sama Handanovic, cuma di akhir musim gini malah makin vital banget ini. Betul. Jadi kalau dari statistik sih yang beberapa kali gue lihat sih, kalau Handanovic itu main bagus, Inter pasti menang. Nah, itu statistiknya. Jadi kalau untuk tahun depan atau musim depan, kalau gue mah nyaraninnya ini kiper dari RB Leipzig. Oh, siapa? Gue nggak ngikutin Liga Jerman. Peter Glusten nggak, siapa gitu namanya. Dia bisa mainin bola atau gimana? Dia bisa jadi kayak playmaker gitu ya, posisi kayak si goalkeeper. Ya. Jadi nggak mesti langsung bola disapu ke depan, tapi dia bisa ikut main juga di dalam skema. Nah, itu biasanya Conte senang banget tuh pemain yang modelnya seperti Handa. Iya. Umurnya juga udah pasti 30 tahun waktu itu. Sekarang. Iya, itu mungkin jadi alasan kenapa Radu nggak pada dipasang ya sama Conte. Karena itu sepertinya. Nah, tapi kalau lu ngikutin Handanovic, gue nggak tahu deh apa gue yang salah, silakan koreksi. Tapi gue ngelihat Handanovic itu awal-awal datang sampai Spalletti, sampai eranya Spalletti pun dia bukan tipikal kiper yang jago mainin bola loh. Bahkan dia nendang aja nggak pernah, dia ngelempar bola terus, ngelempar sampai garis tengah. Dia kalau ngelempar bola jauh-jauh banget. Iya, memang. Kalau memang dari zamannya sampai zaman Spalletti ya, kalau kita lihat Handanovic mainnya standar. Ya selayaknya kiper biasa lah ya, dapat bola arah ke depan, bola buang sapu ke depan. Tapi begitu di zamannya Conte dia dituntut, apalagi di musim keduanya Conte ini dia lebih banyak dipakai juga bisa bermain sirkulasi bola, umpan-umpan di daerah pertahanan gawang, dia juga bisa jadi ikut bermain dalam permainan membangun serangan. Nah, berarti kita tuh nggak bisa nilai kiper, maksudnya kita nggak tahu nih kiper punya talenta apa enggak. Ini kan yang hebat sebetulnya pelatih kipernya Inter yang sekarang ini. Kita juga nggak tahu Handanovic ternyata bisa mainin bola sejago ini kan. Begitu sebenarnya jadi tanda tanya, gimana cara scout-nya ini bisa ngelihat. Jarang loh tim yang mainin build up serangan dari kiper tuh kan jarang banget. Paling Barca, City. Iya, betul. Iya, betul. Biasanya sih kan scout kita kan pencari bakat atau manajemen CEO atau direktur teknik kan biasanya sudah punya data-data pemain di setiap klub gitu. Apalagi mereka udah klub dunia ya, klub Eropa top, jadi pasti mereka punya scout yang bisa dikirim ke pertandingan-pertandingan yang mereka rasa itu ada potensi untuk dapat pemain yang mereka harapkan gitu. Jadi gue rasa sih Inter tahun depan mungkin Handanovic nggak secara langsung diganti, tapi mungkin step by step dia pelan-pelan akan ditukar atau di rolling dengan pemain yang lain yang lebih muda gitu dari dia. Tapi kiper Leipzig yang lo bilang itu kan kayaknya lebih ke preferensi Bang Roli kan? Apa memang udah ada gosip kita mau beli kiper Leipzig? Ada gosip. Udah ada gosip. Oh, nggak baca gue. Oh iya. Ntar gue cari deh. Udah banyak gosipnya itu di media-media massa gitu, biasanya sudah ada di fans Nerazzurri Ale atau di mana berita-berita itu sudah ada sih. Oh iya. Selain kiper yang ada di Italia loh ya. Iya. Soalnya kalau gue lihat Inter itu punya kecenderungan beli kiper dari klub dari pemain-pemain yang nggak terkenal. Inter nggak pernah beli pemain kiper top kelas itu nggak sukses kayak Peruzzi itu kan nggak begitu sukses, tapi giliran beli Julio Cesar dari klub Brazil gitu malah bagus. Handanovic dari Udinese gitu kan.
Jadi kayaknya Donnarumma agak kecil peluangnya. Gajinya besar. Iya gede banget, parah. Untuk ukuran kiper ya, buang-buang budget banget ya. Iya. Apalagi ininya Mayora. Mino Riola. Gara-gara tukang peras klub. Gara-gara agen. Agen Bastoni juga gitu kan, Bang. De Vrij, agen De Vrij. Oh, De Vrij. Agen De Vrij. Iya. Apa Mas Adit terakhir deh. Conte bertahan nggak musim depan? Kalau Inter Scudetto masih bertahan. Karena kan sekarang kayaknya tujuan jangka pendeknya Inter sekarang Scudetto ya. Jadi kayaknya masih dipertahanin. Masa sih kalau dia Scudetto malah bertahan, bukannya kalau dia Scudetto malah pergi? Feeling saya Scudetto masih bertahan. Ninggalin legacy bagus gitu. Ya kalau Scudetto mungkin masih bertahan ya. Tapi kalau misalnya dari Suning ngasih target lagi buat champion, ya nggak tahu. Soalnya kan sejauh ini kita lihat kan Conte di Champions jelek banget kan ya. Dulu dia ngelatih Juve kayak gitu, sekarang di Chelsea kayak gitu, sekarang di Inter kayak gini ya gitu. Jadi kalau Conte kayaknya spesialis liga kali dia ya. Iya, tapi pasti musim apalagi kemarin Allegri ada wawancara. Ya. Ada wawancara kan tahu-tahu terus dia bilang nggak ada klub yang juara Liga Champions dengan 3 back. Iya, betul. Aneh banget, nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu interview panjang lebar gitu, nggak masuk akal banget itu. Itu seperti kayak kode sebenarnya. Kayak kode ya, kayak kode pengelatih Inter dia sebenarnya, kayak kode itu dia si Allegri itu. Iya emang kayak gitu tuh. Oke deh, sampai di sini dulu aja, kita ngobrol lagi di kesempatan berikutnya ya teman-teman. Mohon maaf, kita ngobrolnya masih belum cair nih, masih bingung juga gue pakai ini soalnya besok-besok kalau pakai laptop lebih enak deh. Yoi, Bang. Oke deh. Oke, Mas Angga. Bang Septian, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Gue langsung live ya. Ya, Oke, Thank you semuanya. Thank you. Sehat-sehat selalu. Gila, pusing juga ya ngobrol rame-rame, jadi acak-acakan. Gue juga bingung jadi kayak moderator, tapi ya udahlah ya. Juga gue pakai handphone, mati laptop gue. Ya udah, semoga besok-besok ngobrolnya lebih teratur, lebih asik. Nggak pakai handphone juga ngerekam Zoom-nya, udah aneh banget. Mohon maaf nih untuk teman-teman yang tadi ikutan. Semoga nggak kapok, kita ngobrol di pertandingan berikutnya ya, nanti ketika ada kesempatan. Soalnya gue juga kebetulan lagi ada jadwal sama ngobrol sama temen Roma Club, sama apa lagi ya, Jogja Interista. Oke deh, sampai di sini dulu Cerwetin Inter, bye-bye.